We worship you. We worship you for who you are. Not for what we are or our situation. Kami menyembahmu karena siapa Engkau Tuhan. Bukan situasi kami, keadaan kami, masalah yang kami hadapi. Kami menyembahmu karena Engkau Tuhan. Karena Engkau layak kami sembah dalam keadaan apapun. Karena Engkau anak domba Allah yang telah disembelih bagi dosa kami. Karena Engkau Yesus Tuhan yang begitu baik dan mencintai kami. Dan Engkau tidak tahan satupun dari hidup kami Tuhan. Dan Engkau berikan segalanya. Bapa, kalau Engkau sudah kasih anakmu yang tunggal buat kami 2000 tahun lalu. Engkau bisa saja kirim malaikat. Engkau bisa saja kirim nabi. Tapi 2000 tahun lalu Kau memberi yang terbaik buat kami. You give the best to us and for us. Kau beri yang terbaik buat kami. Ya bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini. Dan ini komitmen kami kepadamu Tuhan. Bahwa apapun situasi kami akan tetap menyembahmu. Kami akan tetap mencintaimu. Kami akan tetap bersyukur kepadamu untuk situasi apapun. Ya bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk pagi hari ini. Mari berbicara buat kami semuanya. Lengkapi kami semuanya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin. Kasih high five sebelum duduk. Kasih tos dulu buat 10 orang. Keluar dari tempat dudukmu kasih tos. Ya. Oke. Kasih tepuk tangan lagi dong buat teman-teman tim worship kita. Luar biasa. Yay. Powerful. Oke. Berapa semalam yang nonton semifinal? Wow. Tibo. Bahasa Jawanya jatuh itu. Tibo. Ya. Saya senang sekali dalam SEA Games ini betul-betul anak-anak Tuhan berkarya buat bangsa ini luar biasa sekali. Ya. Sebelumnya pria tercepat di Asia Tenggara dan wanita tercepat di Asia Tenggara itu adalah anak Tuhan dari Papua kedua-duanya. Beri tepuk tangan dulu. Papua, man. Iya, luar biasa sekali. Saya senang sekali, masih muda 20 tahun, tapi dia pelari tercepat. Ya, di SEA Games kemarin, dia break record. Yang wanita juga, luar biasa sekali. Dan kemarin yang golin juga, anak-anak Tuhan juga. Itu strikernya semua anak-anak Tuhan semua. Buat saya ini sebuah prophetic gitu ya, sesuatu yang bersifat nubuatan bahwa anak-anak Tuhan akan jadi striker buat bangsa ini, itu membawa kejayaan bangsa ini. Amin. Oh iya, iya. Ya, Tibo itu anak Tuhan, Patrick Wangai itu anak Tuhan. Siapa lagi? Okta Maniani. Iya. Ya, terus Tino Lapindo itu bukan ya. Anak Tuhan. So, nama Tuhan terus dipermuliakan sepanjang interview. Saya suka sekali. Really, God is raising up His people. Ya, atas bangsa ini, sungguh-sungguh. Saya bisa rasakan atmosfer kemenangan. Bayangkan, ya, 230 juta. Semuanya merah putih berkibar. Garuda di dadaku, Indonesia jaya. Semuanya betul-betul atmosfer kemenangan. Dan bukan cuma atmosfer kemenangan, tentunya atmosfer syukur. Itu memenuhi seluruh bangsa ini kemarin ketika Indonesia menang. Belum cukup tentunya, karena finalnya hari Senin. Hari Senin. Siapa yang menang ya kira? Indonesia toh. Indonesia toh. Ya. So, tapi jangan taruhan ya. Jangan ada yang taruhan, gambling, itu judi. Pagi ini saya ingin berbicara tentang the power of Thanksgiving. I want to talk about the power of Thanksgiving this morning. Kuasa dari ucapan syukur hari ini. Nah, tanggal 24 November ini
Itu di Amerika. Kemudian beberapa negara merayakan Thanksgiving Day, ya. Beberapa negara merayakan itu, Kanada merayakannya, kayaknya lebih awal begitu. Tapi di beberapa negara di Eropa juga ada beberapa. Kalau saya tidak salah, I think several nations celebrate Thanksgiving Day, ya. Canada, America, and Europe. I think some country in Europe to celebrate Thanksgiving Day. Jadi merayakan hari ucapan syukur. Saya merenungkan terus itu, saya bilang, wow. Bayangkan 200 berapa? Amerika, how many population Amerika, Ebi? Ya. Penduduk Amerika berapa sekarang, Ebi? Tidak tahu. Orang Indonesia, Ebi, ya, so. Penduduk Indonesia lebih hafal, Ebi, saya kira. Stephanie, what's the population of America? A lot. See, that's oh, Riva orang Amerika, tahu ya. Kalau mau pengen punya suami bule, ya harus tahu dulu, coba. Negro. Ya, Negro Amerika maksudnya, American. Papua maksudnya. Oh, ya Negro kan ada Papua juga. Enggak. Oke. Saya kira sekitar 240-an atau 250-an. Oh, 260 I think around that. Ada yang tahu? Gak ada satupun yang tahu. Perlu saya telepon Obama sekarang? Anak menteng itu? Nah perlu ya. Obama anak menteng. SD-nya dari menteng. So, anyway, bayangkan ini 24 November nanti seluruh Amerika itu merayakan sebuah hari yang namanya hari Thanksgiving, di mana seluruh orang Amerika hari itu mereka bersyukur kepada Tuhan. Ya. Terus saya mau panggil, mungkin Abby bisa cerita sedikit tentang sejarah Thanksgiving di Amerika. Bisa cerita sedikit? Sejarah, history of Thanksgiving in America. Sekarang di sini, maju ke depan, ya, dalam bahasa Indonesia. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Abby dong ya. Yeah, I want her to tell the history of Thanksgiving Day. Yeah, just a little bit. Yeah, when it started and why they celebrate Thanksgiving in America. Selamat pagi semua. In the 1600s. Mungkin berapa 400 tahun yang lalu orang Inggris pindah ke Amerika dulu. Terus waktu datang ada banyak yang sakit karena mereka belum orang itu belum pernah ke Amerika, belum tahu ada tanaman apa yang bisa dimakan, belum ada toko atau bangunan atau warung atau sebagainya. Well, what had actually happened was they were the third or fourth time to try and settle there, but it had never worked before. But they, unlike all the others, because they were Christians, they made friends with the natives. Oke, jadi dulu ada 3 grup yang mencoba hidup dan pindah ke Amerika, tapi they died, ya. Most of them. Kebanyakan meninggal di negara baru ini, atau yang tidak meninggal kembali ke Inggris karena takut. Terus ada grup yang keempat yang datang, tapi karena itu orang Kristen, mereka mencoba jadi teman dengan orang Amerika asli. So while all the others had just died off, all the other people that had come before, because it was such wilderness and the winters were so harsh. But these ones, because they made friends with the natives, the natives showed them how to plant corn and food and stuff like that in the winter time, so that it would grow. Jadi orang Amerika asli sudah tinggal, ada banyak suku orang Amerika asli yang tinggal di Amerika sudah ribuan tahun.
Terus mereka membantu orang Inggris yang baru datang ke Amerika untuk bertanam, ya, jagung dan kacang dan sebagainya supaya mereka bisa hidup, ada makanan dan bisa bangun rumah. Jadi dibantu oleh orang Amerika asli. So it was the next year after the next fall. So it was all of winter and then summer and then the next fall. They were actually celebrating the Feast of Tabernacles. And they invited the natives to come and feast with them because they had a harvest and they couldn't believe that God had provided for them. Oke, jadi 1 tahun setelah itu mereka bisa hidup selama musim dingin itu. Di Amerika musim dingin itu dingin sekali, banyak salju. Sampai hari ini ada orang yang meninggal kalau musim dingin. Terus orang Inggris datang musim panas, terus bisa hidup selama musim dingin. Terus ada musim panas lagi dan waktu musim dingin mau mulai lagi. Jadi sudah 1 tahun lebih di Amerika. Mereka mau merayakan ada panen. Jadi untuk semua tanaman ya ada panen besar. Jadi mereka mau merayakan sama orang ini yang membantu mereka, orang Amerika asli itu. And as a thank you and also as an outreach, they invited all the natives to come and feast with them. Ya. Feast. Jadi ada mereka merayakan dengan pesta besar, banyak makanan dan untuk seperti berterima kasih kepada orang itu, orang Amerika asli dan untuk mengucap syukur pada Tuhan juga. Ya itu. And then it became a tradition. Itu menjadi tradisi setiap tahun. Sekarang biasanya akhir bulan November. Jadi untuk kami itu minggu ini tanggal 24 ada Thanksgiving. And then President George Washington made it a national holiday when he became president. So like. Jadi presiden yang pertama ya namanya George Washington, dia yang menjadikan itu hari raya nasional. And then Abraham Lincoln again made it a national holiday because it had kind of died out. Oh. And then it stuck. Ya, setelah mungkin 100 tahun setelah presiden pertama George Washington, tahun 1860-an ada presiden lain, itu presiden yang ke-16, Abraham Lincoln. Sudah ada banyak orang yang nggak mau merayakan Thanksgiving, sudah lupa hari raya itu. Jadi Abraham Lincoln, dia masih ingat. Terus dia bilang, mari kita merayakan lagi. Dan sejak saat itu, setiap tahun orang Amerika merayakan. And he did it because that was right after the Civil War, so people were really hurting. And Abraham Lincoln, dia bilang itu karena pada saat itu ada perang besar di Amerika. Ada beberapa negara bagian yang ada perang sama beberapa negara bagian lain, tapi pada saat itu perang itu baru selesai. Jadi Abraham Lincoln mau kembali ke tradisi ini. So now it's just a tradition. Alright. Thank you. Yep. Okay. Well, itu sedikit sejarah. Jadi 1789 George Washington itu yang pertama, presiden Amerika yang pertama yang kemudian mendeklarasikan proclaim ya minggu keempat bulan November itu menjadi hari ucapan syukur ya Thanksgiving Day di Amerika yang kemudian Abraham Lincoln kemudian setahun kemudian dia menjadikannya sebagai sebuah libur nasional ya national holiday that Abraham Lincoln yang melegislasi itu menjadi hari libur nasional sebagai hari ucapan syukur. Ya, gitu. So, itu sejarahnya yang sampai hari ini dirayakan oleh seluruh Amerika. Mereka merayakan hari Thanksgiving Day setiap tanggal 24 November. Ya, 24 November. Hari ucapan syukur. Nah, bayangkan ini, saudara, 260-an juta. Kalau beberapa negara mungkin bisa, ya, 1 miliar orang. Hari itu, di tanggal itu, semuanya mereka menghadap Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Bayangkan itu.
atmosfer akan seperti apa itu. Tuhan akan sangat senang sekali. Amin. Oh iya. Itu akan menaikkan seluruh orang dengan suara. Biasanya hari Thanksgiving Day biasanya yang paling ketakutan itu adalah kalkun, ya. Jadi ayam kalkun itu yang paling takut karena itu kebiasaan kalau hari Thanksgiving semuanya potong kalkun. Nah di sini kita belum terbiasa ya kalkun. Nah itu potong kalkun kemudian diapain kalkunnya itu ya, dimasukin kentang, daging gitu di dalamnya gitu. Dan kemudian di roast ya, gitu ya, dipanggang ya di dalam oven gitu. Dan itu yang mereka makan bersama-sama biasanya seluruh keluarga karena itu libur national holiday di Amerika. Jadi seluruh anak-anak pada ngumpul semuanya itu seperti sebuah kewajiban gitu ya. Hari itu mereka diingatkan hari itu untuk bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk keselamatan, perlindungan, panen, berkat, semuanya mereka bersyukur satu sama lain. Itu fun banget kalau Thanksgiving Day di Amerika libur yang cukup besar sekali. Nah, Indonesia mau bikin hari yang nasional juga, hari ngomel se-Indonesia gitu. Ya, kebalikannya gitu, di opposite-nya gitu. Nah, tentunya itu yang kita enggak mau tentunya ya. Kita ingin ubah itu. Nah, nanti di tanggal 29 di Pondok Penuai kita bikin hari Thanksgiving Pondok Penuai tanggal 29. Cuma yang dipotong bukan kalkun. Awas potong bagong. Bagong tuh anjing penjaga kita di sana. Itu enggak boleh dipotong. So, okay. So, Thanksgiving. Jadi the power of Thanksgiving. Ini bulan-bulan gini waktunya yang paling tepat untuk kita mulai bersyukur kepada Tuhan ya untuk semua yang Dia buat, yang Dia kerjakan. Ada beberapa quote Oprah Winfrey. Dia berkata gini, "Be thankful for what you have, then you'll end up having more. Now if you concentrate on what you don't have, then you will never ever have enough." Oprah Winfrey dia berkata, bersyukur untuk apa yang kamu punya. Be thankful for what you have. Dan kamu akan temukan apa yang kamu miliki itu justru ditambahkan sama Tuhan. Ketika kau punya hati yang bersyukur. You have a thankful heart. Tapi kalau kamu terus konsentrasi, dikatakan, nah if you concentrate on what you don't have, then you will never ever have enough. Kalau konsentrasi kita kepada apa yang kita tidak punya, maka kamu akan menemukan dirimu, hidupmu tidak akan pernah menemukan kamu pernah cukup. Nah hati yang tidak pernah merasa cukup ini hati yang gak akan pernah bisa bersyukur. Ya? Quote yang lain. Some people are always grumbling because roses have thorns. But I'm thankful that thorns have roses. Ada orang yang selalu ngomel. Kalau orang yang suka ngomel, dia mau petik bunga ros, bunga mawar itu ngomel. Kok ada durinya sih? Ya. Tapi atau kamu bisa berpikir begini, saya bersyukur bunga mawar itu ada durinya. Karena itu memberitahu bunga itu sangat spesial sekali. Kalau nggak ada durinya, sembarang orang bisa dengan mudah memetiknya. Tapi karena durinya itu yang membuat bunga mawar menjadi bunga yang sangat rare, special, unik, seperti nggak ada pada bunga-bunga yang lain. So it's a choice. Bersyukur adalah is a matter of choice. Mengucap syukur adalah sebuah pilihan. Perspektif kita, bagaimana melihat situasi kita, bagaimana kita melihat keadaan kita. Nggak ada bunga rose, bunga mawar yang tidak ada durinya. Jadi bersyukurlah untuk duri itu, karena itu memberitahu di sana ada mawar. Amen. Di dalam kehidupan bersyukurlah, it's a choice. Sekali lagi, bagaimana kita melihat. Kadang-kadang ada duri dalam kehidupan, ada masalah dalam kehidupan, tetapi itu memberitahu kalau ada duri, ada sandungan, ada persoalan dalam hidup ini, maka itu memberitahu kepada kita bahwa di sana ada roses yang menunggu kita. Amen. Ada bunga mawar yang mahal, yang wangi, yang fragrance yang menyegarkan. Itulah kehidupan. It's a choice again. It's a choice. Ya. Pernahkah saudara berpikir, Tuhan, God give you a gift of
86,400 seconds a day. Have you used one of the second to say thank you? Bayangkan, setiap hari itu ada 86.400 detik dalam satu hari. 86.400 detik setiap harinya, 24 jam itu. Kamu pakai apa? Pernahkah 1 detik aja gitu? Nggak perlu 10 detik untuk bilang thank you Lord. 1 detik yang dibutuhkan. Dari 86.400 detik satu hari itu, berapa kali kamu pakai dalam 1 detik saja? Kau pakai 1 detik untuk diam sejenak berkata thank you God. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ya, so it's a choice. It's a choice. Itu akan merubah banyak hal dalam kehidupan saudara. Thanksgiving is possible only for those who take time to remember. Ucapan syukur itu hanya akan muncul bagi orang yang mereka yang take time to remember, mengambil waktu untuk mengingat. Makanya Mazmur 103 berkata begini, forget not all of his benefit. Mazmur 103 berkata, jangan lupakan satupun dari segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan, yang Tuhan berikan buat kita. Nah, orang yang dikatakan no one can give thanks who has short memory. Jadi orang yang suka ngomel dan tidak bisa bersyukur itu adalah orang yang punya ingatan yang pendek. Orang yang punya ingatan yang panjang, artinya mengingat seluruh kebaikan-kebaikan Tuhan, itu kamu tidak akan punya kesempatan untuk ngomel bersungut-sungut untuk kehidupan ini. Cuma orang yang punya ingatan pendek, artinya orang yang agak kurang. Jadi orang yang suka ngomel itu agak sedikit kurang ingatannya. Coba lihat sebelahmu. Jadi kalau kamu ngomel, kamu tuh orang yang kurang ingatan gitu. You have short memory. Oh, bilang sebelahmu. Kalau kamu suka ngomel, bersungut, kamu adalah orang yang kurang ingatan. Loh, bilang sebelahmu. Bilang sebelahmu. Halo, jangan bengong, lihat sebelahmu. Jadi, kalau orang suka ngomel, bersungut-sungut, nggak tahu berterima kasih, nggak tahu bersyukur, orang itu orang yang kurang apa? Ingatan. Jadi ingat ya, jadi kalau ada orang yang ngomel, bersungut gitu, ingetin nih, kamu kurang ingatan ya, gitu ya. Kurang ingatan berarti apa namanya? Sering bilang. Ya, so, ya. Ada quote yang lain kata begini, Isaac Walton dia berkata, God has 2 dwelling place. Tuhan punya 2 tempat di mana dia tinggal di sana. One in heaven, 1 di surga, and the other is in the meek and thankful heart. Tuhan tempat tinggal pertama di surga, dan yang kedua di dalam hati orang yang suka bersyukur dan berterima kasih. Jadi kalau ingin Tuhan hadir dalam hidupmu dan dinyatakan kehadirannya, maka penting sekali kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, dikatakan gini, Ironside, salah satu teolog dia berkata gini, we would worry less if we praise more. Thanksgiving is enemy of discontent. Kita akan tidak terlalu hidup penuh dengan kekhawatiran kalau kita tahu bersyukur. Nah, untuk bersyukur kita harus punya ingatan, mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Okay? Nah, ucapan syukur itu adalah musuh terhadap roh yang suka ngomel, roh yang komplain, roh yang tidak pernah merasa puas. Roh yang tidak pernah merasa cukup. Nah, ucapan syukur ini. So, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Coba lihat bersama-sama. Yang pertama adalah ini, we give thanks to God because it is the will of God. Karena inilah kehendak Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-16 dan 17. Coba lihat, 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika 5. Lihat bersama-sama. Ayat 16 sampai 18. Yuk, baca sama-sama ya. Kalau kita tanya apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan ini? Nah ini simple. 1, 2, baca bersama. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa,
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikatakan di kalimat terakhir ayat 18, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. This is the will of God in Christ for you. Kadang-kadang kita khawatir apa sih kehendak Tuhan buat hidup saya, gitu. Ya, kita cari apa sih kehendak Tuhan dan bingung, takut salah ini kehendak Tuhan atau bukan. Nah, simple what the will of God is, dikatakan 3 hal di sini. Pertama apa? Mengucap syukur senantiasa. Oke. Bersukacitalah senantiasa. Terus apa lagi? Tetaplah berdoa. Terus mengucap syukur dalam segala. Nah, jemaat Tesalonika ini jemaat yang penuh penganiayaan dan penderitaan. Alami banyak aniaya, penderitaan, masa-masa yang sukar sekali. Jadi 3 hal ini yang membuat gereja ini menjadi gereja yang sangat powerful. Paulus dia memberikan 3 kunci kekuatan rohani untuk mereka menang mengatasi penderitaan, menang mengatasi persoalan, menang mengatasi aniaya yang datang ke dalam kehidupan mereka. Baca dalam Kisah Rasul 17 bagaimana jemaat di Tesalonika ini dihasut, difitnah, ada provokator yang masuk dan kemudian kerusuhan terjadi, pemimpinnya ditawan kemudian. Jadi ini jemaat yang alami banyak penderitaan dan aniaya dan ketidakadilan. Jemaat ini ngalami itu. Dan Paulus memberikan 3 kunci ini. Dia berkata bahwa ini yang paling penting sekali. This is the will of God. Bersukacita, mengucap syukur dalam segala hal, dan berdoa. Pray always. 3 hal ini. Dan kalau kita terapkan 3 hal ini 3 hal ini akan membuat kita breakthrough menghadapi apa saja dalam kehidupan. Amen. Why we give thanks? Because this is the will of God. Jadi tidak berdoa. Ketika engkau nggak berdoa, kamu sedang ada di luar kehendak Tuhan. Ketika kamu ngomel dan bersungut, kamu sedang ada di luar kehendak Tuhan. Ketika kamu nggak bersukacita, maka kamu sedang di luar kehendak Tuhan. Because this is the will of God. Give thanks. Itu yang pertama. Yang kedua, Mazmur 107 ayat yang ke-8 dan 9. Mazmur pasal yang ke-107 ayat 8 dan 9. Mazmur 107 ayat yang ke-8, sama-sama baca. Ya, 1, 2. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Psalms 107, 8 and 9. Ya. Kenapa kita harus bersyukur? Dikatakan biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Karena itu memberitahu tentang alasan mengapa kita bersyukur. Karena kasih setianya. Why we give thanks to the Lord? Because His mercy endured forever. Because His faithfulness. Karena kebaikan, kesetiaannya Tuhan. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. That's why we give thanks to Him. Kalau kita berkata, walaupun gunung beranjak, bumi bergoncang, laut bergelora, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dan berubah dari kita. Itu alasan mengapa kita harus bersyukur dalam keadaan apapun di sekeliling kita. Amen. This is why we give thanks to the Lord. Dikatakan di sini bukan cuma karena kasih setianya, tapi perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup kita. Coba tuliskan perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan dalam hidup saudara. Write it down. Nah, anak-anak SMA, pondok penuai, SMP, SMA dikasih tugas tanggal 29 ini. Menuliskan setiap hari ada hal yang mereka syukuri. Nanti yang paling banyak tanggal 29 akan dilihat. Dan gak boleh sama. Gak boleh sama. Nanti setiap orang harus bersyukur untuk sesuatu yang berbeda. Gitu. Kalau ada 50 hal yang mereka syukuri, 50 itu 50 item yang berbeda. Gitu. 50 hal yang berbeda yang mereka syukuri. Ya, tanggal 29 nanti kita akan lihat pemenangnya. Gitu. Akan dapat hadiah nanti pemenangnya. Jadi karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang sangat dahsyat sekali. Ada banyak alasan tentunya mengapa kita bersyukur. Karena Tuhan itu baik, perbuatannya Dia dahsyat atas kehidupan kita. Now, the power of thanksgiving. Yang pertama adalah ini. Tulisin. Ketika kita memiliki hati yang mengucap syukur, makin terjadi adalah ini.
We are breaking the spirit of complaining. Cara mengalahkan roh yang bersungut-sungut, tidak pernah puas, tidak pernah cukup, adalah dengan mulai belajar bersyukur. Sungguh-sungguh. Hati yang bersyukur, grateful heart. Hati yang bersyukur. Ini akan menghancurkan roh persungutan atas kehidupan kita. Itu yang pertama. Ya. Nah, orang yang suka bersungut-sungut itu adalah orang yang jelas, saudaraku. Dia ingin menjadi Tuhan atas kehidupannya. Gitu. Orang yang suka ngomel itu adalah ketika situasi dengan kenyataan, ekspektasi dengan kenyataan tidak match. Kita harapkan A yang terjadi B. Kemudian kita ngomel setelah itu. Kan gitu ya. Jadi itu yang alasan mengapa kita ngomel. Nah, ketika apa yang kita harapkan dengan kenyataan tidak menjadi kenyataan, tidak match yang kita harapkan dengan kenyataan. Dan ketika ngomel, sebenarnya ketika kita ngomel dan bersungut-sungut, kita sedang menempatkan diri kita berkata, saya bisa lebih pintar dari Tuhan mengatur keadaan ini. Kayaknya orang yang suka ngomel itu adalah orang yang ingin menjadi Tuhan atas situasinya, tetapi dia tidak bisa. Ya. Jadi ingat, ketika kamu ngomel karena realitas tidak seperti yang kamu harapkan dan inginkan, maka kamu sedang menempatkan diri kamu menjadi Tuhan atas situasi kamu. Nah, kalau kamu jadi Tuhan atas situasi kamu, persoalannya adalah ini. Kamu nggak bisa juga jadi Tuhan untuk diri kamu sendiri. Oke? Nah, itu yang pertama. Kamu sedang mematahkan roh complaining. Yang kedua adalah ini. It's break spirit of worry and stress. Itu menghancurkan roh kekhawatiran dan stres dan depresi. Ada banyak orang hari-hari ini yang sangat mudah sekali stres dan depresi karena memang keadaan berubah dengan cepat. Banyak hal yang unpredictable terjadi, banyak hal yang tidak terduga terjadi dalam kehidupan. Ya. Nah, caranya bagaimana? Supaya kita free dari spirit itu, dari kekhawatiran dan stres itu. Caranya adalah dengan kita belajar bersyukur, mengucap syukur dan ekspresikan syukur kita. Yang ketiga, power of thanksgiving yang ketiga adalah ini. Bring His manifest presence. Menarik kehadiran Tuhan. Ya, hati yang bersyukur itu hati yang attract God. Hati yang bersyukur itu hati yang akan mengundang Tuhan untuk dia berkata, I want to give more. Gitu. Aku ingin kasih lebih lagi. Gitu. Saya tahu apa artinya sebagai seorang bapak ketika saya kasih sesuatu kepada anak itu don't care, tidak peduli. Itu membuat saya akan berpikir, dia nggak berterima kasih, dia mungkin nggak perlu, dia nggak bersyukur untuk hal tersebut. So why even saya ingin kasih sesuatu yang lain lagi, gitu. Ya, jadi hati yang bersyukur ini hati yang akan attract berkat Tuhan, yang akan menarik hadirat Tuhan, yang akan membuat Tuhan berkata, saya ingin kasih lagi buat kamu. Saya ingin beri lebih-lebih buat kamu. Kenapa? Karena kamu tahu bersyukur, kamu tahu berterima kasih buat berkat apa yang kau miliki. Jadi penting ketika Tuhan memberi sesuatu kepada kita, penting kita bersyukur. Nah, kalau bicara tentang apa yang Tuhan berikan, there's so much that God gave to us. Ada begitu banyak yang Tuhan lakukan dan berikan kepada kita. Setiap detik Dia berikan buat kita. Amin. Coba bayangkan saudaraku, orang yang sudah di ruang ICU, yang napas cuma dari botol aja, dari tabung napasnya itu. Berapa juta satu hari cuma untuk itu saja, untuk bernapas dari tabung itu, cuma untuk mempertahankan hidup. Dan saudara bisa napas dengan free, bisa menghirup oksigen dengan gratis, dengan bebas. Tidak ada alasan untuk saudara tidak bersyukur. Nggak ada alasan. So, itu yang akan membuat saudara, jiwa saudara sehat. Ucapan syukur memberitahu saudara menjadi orang yang sehat secara emosional, sehat secara jiwa, saudara. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah ini. It's attract God's blessing, udah pasti itu. Ya. Yang ketiga tadi, menarik hadirat Tuhan. Karena Tuhan tinggal diam di dalam hati yang bersyukur. Dia senang ada di sana. Dia indwell the praises of His people. Dia bersemayam di atas pujian umatnya. Jadi ketika kita angkat suara memuji Tuhan, menyatakan syukur kepada Tuhan dengan suara kita, Tuhan, Dia ada di sana, Dia bertahta di sana, Dia memerintah di sana. Amin. Ya. Dan Tuhan, Dia attract blessing. Attract blessing. Ketika kita bersyukur. Yang kelima adalah ini. Thanksgiving release the spirit of faith for miracle.
Ucapan syukur, hati yang bersyukur, itu akan melepaskan roh iman untuk terciptanya mujizat dalam kehidupan. Untuk terciptanya mujizat dalam kehidupan. Oke? Coba lihat bersama dengan saya satu ayat saja dari beberapa contoh ayat. Karena coba mau catat saja. Ya. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat 21, 22. Catat saja itu, saya tidak akan buka yang itu. Tapi 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 22, this is the story tentang the king of Jehoshaphat. The king of Jehoshaphat, tentang Raja Yosafat yang kerajaannya dikepung oleh banyak bangsa-bangsa, ya, dan dia ketakutan luar biasa sekali. Tapi kemudian Nabi berkata begini, siapkan, ini strateginya, kirim penyanyi-penyanyi, kirim penyembah-penyembah untuk mereka ada di depan, berjalan di depan, dan mereka cuman kerjanya ini, nyanyi aja. Nyanyian mereka adalah ini. Give thanks unto the Lord, for His mercy endureth forever. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Coba ucapkan kalimat itu bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kasih setianya kekal selama-lamanya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kasih setianya kekal selama-lamanya. Bayangkan, dikepung musuh kerajaan Israel, Yosafat ini. Dan strateginya Tuhan untuk mereka menang atas musuh, cuman ini, bersyukur. Nyanyi dan bersyukur, itu strateginya. Dan sementara mereka bersyukur, apa yang terjadi? It release the miracle. Ketika mereka bersyukur, mereka nggak perlu berperang, musuh semua saling bunuh sendiri, dan mereka tinggal menjarah aja. Amin, saudaraku. Itu yang akan terjadi ketika engkau kembangkan hati yang bersyukur dalam keadaan apapun juga. Kamu melepaskan mujizat Tuhan untuk bekerja. Sehingga kamu tidak akan berperang, karena Tuhan yang akan berperang bagi kamu. When you develop a thankful heart. Amin, saudaraku. Tuhan yang akan bekerja buat saudara. Nah, ayat yang lain, yang kedua. The miracle, ya, victory, kemenangan. Itu berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Mujizat kemenangan atas musuh-musuh. Yang kedua adalah ini. Matius. Lihat Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Saya ingin suruh lihat ayat itu. Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-11. Nah, kita semua tahu kisah ini, cerita ini. Bagaimana 5.000 orang nggak ada makanan. Ya. Nah, 5.000 orang ini cuma laki-laki, nggak termasuk istri dan anak-anak. Jadi bisa 15-20 ribuan orang. Ya, karena buat orang Israel banyak anak itu banyak rezeki, seperti orang Chinese. Ya, karena perintah Tuhan buat mereka pertama lagi beranak cucu dan penuhilah bumi. Ya, jadi kalau orang benar punya anak banyak nggak apa-apa. Ya, orang benar dan punya duit tentunya. Karena ada orang benar yang nggak punya duit, jangan banyak-banyak anaknya. Kasihan nanti. Ya gitu ya. Jadi, nah, jangan orang jahat manak terus. Ya, akhirnya kan dunia lebih banyak orang jahatnya nanti, gitu ya. Jadi kalau orang benar manak terus nggak apa-apa. Orang benar tapi punya keuangan, ekonomi yang bagus, bikin anak yang banyak nggak apa-apa, gitu. Ya, nggak apa-apa. Penuhi bumi dengan kemuliaan Tuhan. Asalkan tuh orang-orang benar dan mereka dikasih makan yang baik, dididik yang baik, di planning betul-betul. Nah, 5.000 orang nggak termasuk istri, nggak termasuk anak. Jadi bisa 20, bisa 30.000 orang nih yang kumpul. Ini seminar yang luar biasa. Holy Stadium kalah. Besar nih. Krisis terjadi, nggak ada makanan. Nggak ada makanan. Dan Yesus cuma tanya, apa yang ada pada kamu? Semua murid-murid berfokus. Mau beli roti di mana? Ketika Yesus bilang, kasih makan mereka. Feed them. Mereka langsung berpikir fokus kepada ini. Concentrate kepada what they don't have. Fokus mereka kepada apa yang mereka tidak punya. Mereka bilang, kami tidak punya cukup uang. Kami nggak punya cukup roti. There's no bakery here. Kalaupun ada pabrik bakery buat 30.000 orang, berapa banyak uang yang kita miliki? Mungkin Petrus udah ngomong sama Yudas, karena Yudas bendaharanya. Das, udah berapa uang?
Dan Yudas pegang dasnya. Pegang dasnya, ingat ada berapa duit ya. Oh apa dia bilang apa? Pet, nggak mungkin cukup, mustahil. Seumpama ada pabrik roti pun, seumpama roti Wonder, Tegal, dan semua roti Satya dan seterusnya, semua bakery yang ada, Ken Donut dikumpulkan, nggak akan cukup buat 30.000 orang. Nggak tahu Bu Umi mau apa bikin donat buat berapa puluh ribu orang tuh belum jadi ya, belum jadi ya. Mungkin mesti direalisasikan bersama dengan Maju Mapan nanti bikin donat, break record, kasih makan donat 5.000 donat gratis bagian buat anak-anak kalau di jalan. Wah itu kan masuk muri nanti itu. Oh iya itu kan luar biasa sekali. Yuk kita garap itu yuk, seriusin. Nggak ada mustahil, men. Ya. Nah tentunya, ya murid-muridnya bingung kan, fokus pada apa yang tidak punya. Sampai kemudian ada yang dia bilang gini, ya dengan ada pesimis tentunya dia bilang ada sih anak kecil yang ikut di peserta ini, seminar ini yang bawa roti bekal makan siangnya dia. Tapi cuma 5 roti dan 2 ikan. Mereka nggak expect banyak dari itu. Cuma 5 roti 2 ikan saja. Dan kemudian Yesus dia bilang gini, oke, itu dia. Kumpulkan semua, bagi mereka kelompok-kelompok sel, bikin care group. Ya, dibagi-bagi semuanya duduk yang rapi, ada manajemen di situ, di-manage betul-betul, rapi. Dan kemudian Yesus lihat ayat yang ke-11. Ayat 11. Yuk, baca sama-sama ayat 11. 1, 2. Lalu Yesus mengambil roti itu, terus Yesus ngapain? Mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Apa yang Yesus lakukan dengan 5 roti 2 ikan? Bersyukur. Nah itu sebabnya ketika kita mau makan, apa yang kita lakukan? Kita bersyukur. Cuman bedanya, kalau Yesus bersyukur, rotinya semakin banyak. Kalau kita bersyukur, makin habis. Nah, banyak orang kalau doa makan gitu, ya, saking ketakutannya. Doanya, kuduskan Tuhan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu Tuhan makanan ini. Oh ya, nggak perlu doa gitulah, gitu. Bersyukur aja. Kamu pilih aja makanan yang memang sehat dan baik, itu pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, mujizat terjadi. It's the power of thanksgiving. Ada kuasa dalam ucapan syukur yang sedikit, tapi dengan hati yang bersyukur itu cukup buat memberi makan puluhan ribu orang, bahkan surplus. Amin. Banyak, cukup. Nah kita Natal ini kita bagi-bagi sembako murah, 200 paketan sembako murah. Budgetnya untuk Natal kita tanggal 11 ya, tanggal berapa? 11 Natal Father's House tanggal 11 kita akan pakai lapangan di Desa Rekesan di sini. Dan ini indigenous Christmas gitu ya. Jadi Natal yang lokal karena akan pakai ada bahasa Jawanya, ada kesenian Jawanya, musiknya juga gitu ya. Jadi akan seru pokoknya nanti akan berbagai macam bahasa tentunya di situ. Mentawai kan nyanyi lagu Mentawai nanti ya, yang Destiny Institute juga akan nyanyi, tampil juga Destiny Institute nyanyi di Natal itu. Kita ingin nanti ya kita bagi minggu paginya tanggal 11 itu bagi-bagi sembako. Ada 200 paketan sembako murah yang kita bagikan buat masyarakat di Rekesan di situ. Kita akan fokuskan ke sana Natal kita tahun ini ya, bagi-bagi ya. Nah, waktu hari Selasa kemarin kita kumpul sama-sama dan budget itu 9 jutaan lebih untuk perayaan itu. Kita bilang, waduh, waktunya cuma berapa minggu ini? Ya, waktu cuma berapa minggu, gimana bisa kumpul uang sebanyak ini? Nah, makanya nanti ketika sudah masuk, itu ada amplop khusus persembahan Natal. Ya, jangan lupa diisi. Ya, persembahan Natal itu amplopnya. Itu khusus buat dialokasikan buat perayaan Natal kita bersama-sama. Dan juga ada khitanan. Ada yang belum disunat? Ini gebar banyak ini yang belum nih. Belum disunat gebar ini. Ada banyak. Nah, kita ada khitanan juga tapi enggak banyak. Kita harapkan lebih banyak tapi enggak banyak karena berbagai alasan. Salah satunya ketakutan saya kira. Ya, takut karena berbagai alasan. Itu sebabnya khitanan enggak banyak, tapi ada khitanan juga. Nah, Tuhan berkati
Ketika kita ambil keputusan bersama untuk gerak dan kita bersyukur, berdoa bersama-sama, Tuhan berkati. Untuk 200 paket sembakonya, itu sudah tertutup semuanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. 200 paket sembako, dananya sudah tertutup untuk itu. Jadi masih perlu banyak 5-6 jutaan lagi buat perayaannya, karena kita panggil khusus solo organ yang bahasa Jawa, lagu-lagunya ya lagu-lagu rohani dalam bahasa Jawa, dan buat kita bikin panggung dan seterusnya. Jadi the power of thanksgiving. Bersyukurlah untuk yang sedikit dan Tuhan akan buat menjadi banyak. Amen. Bersyukurlah, Dia telah siapkan semuanya. Dia siapkan mujizat semuanya. Dan yang terakhir, power of thanksgiving yang terakhir, Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11. Lihat ayat 41. John chapter 11 verse 41. Yuk baca sama-sama ayat 41. John 11 verse 41. 1, 2. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Jadi doanya Yesus gimana? Bukan lipat tangan, tunduk kepala. Bukan. Yesus mengangkat tangan, Dia menengadah dan bersyukur. Nah, gak mudah bersyukur di tengah-tengah kuburan. Hello? Bersyukurnya di tengah-tengah, di depan, persis di depan kuburan, tertutup sudah 4 hari, bau busuk, mayat di situ. Ini saudara, orang yang dicintai oleh Yesus, mati di dalam situ. Nah, tidak mudah bersyukur dalam kondisi di depan kematian seperti itu. Gampang bersyukur di dalam kemenangan. Gampang bersyukur di dalam kelimpahan. Gampang bersyukur ketika baru dapat berkat, dapat kantol. Mudah bersyukur. Tapi bersyukur di depan kuburan yang sudah bau busuk, mati 4 hari. Itu membutuhkan anugerah dan membutuhkan iman untuk lakukan itu. Tapi Yesus diangkat tangan dan bersyukur. Kemudian Dia panggil keluar Lazarus. So the power of thanksgiving. Ketika ada ucapan syukur, situasimu yang mati sudah 4 hari pun bisa dibangkitkan kembali. Kalau ada hati yang bersyukur di sana kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, ada hati yang mengucap syukur. Nothing that is impossible. Tidak ada yang mustahil. Saya ingat beberapa tahun lalu saya pertama kali ke Eropa, jalan dengan beberapa orang waktu itu, dan sudah siap terbang ke Belanda, kemudian naik kereta ke Roma, kita mau keliling, mau ke Venice, mau ke France, ke Prancis, ke beberapa negara, dan saya baru tukar uang, baru tukar uang $100 ke mata uang Itali. Di antri di stasiun kereta di Roma, di kota Roma, dan nunggu gitu. Dan uang yang baru ditukar, kemudian uangnya hilang, dicuri orang. Jadi Eropa itu pencurinya lebih lihai dari sini, lebih hebat pencurinya. Jadi duitnya dikempet di dompet gitu sambil nunggu ngantri depan loket kereta mau book kereta yang berikutnya. Nunggu bisa hilang uangnya. Akhirnya kita duduk sama-sama. Nah, we have a choice. Kita punya pilihan hari itu. Kita bisa ngomel, kita bisa marah, bisa kutuki orang Roma, bisa kutuki pencopet-pencopet Itali yang lihai-lihai itu. Kita bisa lakukan itu, atau kita bisa bersyukur. Saya bisa bersyukur. Saya ingat seorang teolog dia berkata gini, bahwa dia kecurian, kerampokan rumahnya dia. Dan di tengah-tengah jemaat dia berkata, saya bersyukur hari ini rumah saya dirampok. Semua jemaat bingung. Saya bersyukur untuk beberapa alasan. Yang pertama adalah ini. Yang pertama, bukan saya yang jadi perampoknya. Bisa tangkap maksudnya? Ketika dirampok rumahnya, dia berdiri depan jemaat dan dia bersyukur. Bersyukur yang pertama adalah, saya bersyukur karena yang jadi perampok bukan saya, mereka. Yang kedua, saya bersyukur karena yang dirampok, yang dicuri bukan nyawa saya. Cuma benda-benda yang bersifat sementara yang dicuri sama mereka. Luar biasa sekali. Attitude is everything. Sikap. Amen. Saya ingat itu. Jadi hari itu saya
bilang sama teman-teman dan ambil keputusan, saya bilang kita akan berdoa dan bersyukur. Bilang, Tuhan kami bersyukur kepadamu, bersukacita. Dan saya ingat seorang hamba Tuhan, dia berkata gini, if the devil can steal your good, don't let him steal your joy. Kalau setan bisa curi barangmu, milikmu, jangan biarkan dia curi sukacita dari hati kamu. Jadi hari itu saya ambil keputusan, saya bilang, no, setan kamu boleh curi uang itu, tapi kamu gak bisa curi sukacita dalam hati saya. Kamu gak bisa curi ucapan syukur. Jadi saya putuskan kita bersyukur pagi hari itu, uang yang sudah menipis, ya kita menggelandang, ya, backpacking begitu. Jadi akhirnya kita duduk dan kita berdoa bersama-sama. Akhirnya Tuhan kasih arahan buat kita. Oke, kamu jangan lanjutkan, kamu pergi ke Frankfurt aja. Saya kontak ada jemaat di sana. Saya telepon dari Roma tapi nggak bisa nyambung. Akhirnya kita putuskan tetap berangkat ke Frankfurt. Dari Roma kita berangkat ke Frankfurt langsung ke Jerman. Sampai stasiun kereta pagi subuh. Saya telepon di sana. Saya telepon, ada orang Indonesia di sana, orang Ambon, suaminya orang Chinese. Ya, dia student mahasiswa di sana, dan ketika saya telepon dia senang sekali. Dan dia bilang, Pak Sam, terima kasih sudah datang. Kami udah berbulan-bulan gak ada hamba Tuhan yang melayani kami di sini, orang-orang Indonesia. Dijemput kami. Dan 1 minggu kita tinggal bersama-sama dengan orang-orang Indonesia. Setiap malam kita ada pemuritan, kita teaching orang. Mereka diberkati luar biasa, mereka dilepaskan dari jimat-jimat mereka. Dan 1 malam kita baptis, ada 3 suku, ada orang Cina, orang Batak, sama orang Ambon. Kita baptis di kamar mandi, kita baptisnya. Kita baptis di kamar mandi karena musim dingin waktu itu. Jadi nggak ada tempat untuk baptisan. Jadi di bathtub gitu, kamar mandi diisi air yang hangat gitu, dan sambil tiduran dan kita baptiskan mereka langsung di situ. Jadi powerful sekali. Seminggu bersama mereka, sukacita penuh. Dan bukan cuma itu, uang yang hilang kecuri itu dikembalikan berlipat kali ganda. Mereka memberi kepada kami sehingga kami bisa lanjutkan perjalanan. Bukan cuma uang dikembalikan, tapi kemudian ada jiwa-jiwa yang dilepaskan, dipenuhi Roh Kudus, dibaptis, mereka bertobat, diselamatkan selama 1 minggu itu. Tetapi itu dimulai dengan ini. Ketika di Roma, di stasiun kereta itu, uang dicuri. Saya punya pilihan. Bersyukur, ngomel, karena reaksimu saat itu akan menentukan apakah semua yang terjadi bisa mendatangkan kebaikan untuk tujuan Tuhan dan rencana Tuhan bagi hidupmu. Amin. So hari ini, yuk penuhi tiap menit, tiap detik. Ambil waktu bersyukur kepada Tuhan. Ada 46.400 detik dalam 1 hari. Bisakah kita pakai? Tidak perlu 10 detik untuk bilang, berhenti sebentar berkata, thank you Lord. Ketika kamu di mobil, kamu bilang, Tuhan terima kasih. Ketika kamu di tempat kerja, kamu bilang terima kasih. Ketika kamu duduk dengan makanan di depan mejamu, kamu bilang terima kasih. Berapa kali kau pakai dari 46.400 detik dalam 1 hari itu, kau pakai cuma untuk bilang thank you. Itu kau bilang berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih untuk orang yang telah menyiapkannya. Berterima kasih buat bangsamu. Berterima kasih buat Indonesia. Berterima kasih buat keluarga, buat suami, buat istri, buat anakmu. Bersyukur untuk mereka. Karena semua yang datang, yang Tuhan berikan, yang ada padamu, itulah anugerah yang sempurna dari Bapa di surga bagi hidup kita. Yuk kita jadikan Thanksgiving bukan cuma sebagai national holiday bagi orang Amerika, tapi jadikan Thanksgiving sebagai sebuah cara hidup kita tiap hari. Because there is power in Thanksgiving. Amin. Ada kuasa di sana, akan menghancurkan roh persungutan, akan menghancurkan stres, depresi, akan menghancurkan ketidakstabilan emosional, akan merilis mujizat, akan rilis the spirit of faith yang akan menciptakan mujizat. Kita lihat 3 mujizat itu. Mujizat apa yang pertama tadi kita lihat? Kemenangan atas musuh-musuh ketika kita bersyukur. Amin. Mujizat yang kedua apa? Berkat kelimpahan, 5 roti 2 ikan. Tapi karena hati yang bersyukur, dia cukup untuk memberi makan puluhan ribu orang. Dan mujizat yang ketiga adalah kebangkitan dari kematian. Ada kehidupan. It's the power. Ada ucapan syukur, ada kuasa dalam ucapan syukur. Yuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan bersyukur pada Tuhan. Main musik tolong. Haleluya.